Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. As-Saff ayat 10-11. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana kesuksesan Rasulullah dalam berbisnis. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan apa yang menjadi fondasi filosofi sehingga para sahabat pun menjadi pelaku-pelaku bisnis yang berhasil, baik ketika berada di Mekah maupun ketika berada di Madinah. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat As-Saff dapat kita melihat bahwa ada dua prinsip filosofi yang mendasar yang menjadikan para sahabat dan kita semua bila menjalankannya akan menjadi seorang pembisnis ketika landasan dan prinsip-prinsip ini kita jalankan, sehingga kita juga akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhir. Yang pertama adalah apapun bisnis yang kita jalani, apapun pekerjaan yang kita lakukan, maka harus dimulai dengan niat yang bersih, niat yang ikhlas, niat karena mendapatkan keredaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapakah yang bisa untuk menjadikan niatnya bersih? Tentu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika para pelaku bisnis menempatkan nilai-nilai keimanan di dalam dirinya, menempatkan nilai-nilai keimanan sebagai landasan aktivitasnya, tidak hanya sekedar mencari material, kehausan dunia, tetapi juga melainkan adalah untuk mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang petani ketika dia hendak berjalan pergi ke sawah, turun dari rumahnya, lalu dia berniat ikhlas kepada Allah untuk bertani,
untuk mencangkul sawah, mengharapkan hasil dari apa yang ditanamkannya. Karena dia sudah terbayang dari hasil itu, dia bisa menafkahi anak, istrinya. Maka niat ikhlas yang seperti inilah yang menjadikan seorang itu menjadi diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan berbeda ketika ada seorang pengusaha besar kaya raya, lalu dia turun dari rumahnya, dia ingin menjadi seorang pebisnis dan mendapatkan rezeki dari Allah. Lalu yang muncul dalam dirinya adalah, ketika saya mendapatkan kekayaan, saya akan dihargai dan dihormati oleh orang, bukan karena keikhlasan. Maka disitulah bisnisnya tidak akan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa konsekuensinya ketika seorang itu melakukan bisnis atau perdagangannya dengan bentuk keikhlasan, dengan penuh keimanan? Maka akan terjadi dua konsekuensi. Ketika bisnisnya yang dilakukan, ketika pekerjaannya dia itu mendapatkan keuntungan dan keberhasilan, maka dia akan terbayang dan teringat bagi dia adalah bagaimana dia itu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat dengan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin dan percaya dengan keimanannya bahwa apa yang dia peroleh, rezeki yang dia peroleh, hasil pertanian dia peroleh, perdagangan keuntungan dia peroleh, itu hanyalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi mereka yang dia itu tidak penuh keikhlasan, dia bukan dilandasi dengan keimanan, maka akan memunculkan rasa congkak, akan memunculkan rasa kesombongan. Maka pada saat itulah dia akan mengatakan apa yang dia peroleh merupakan hasil usaha saya sendiri tanpa ikut campur tangan siapapun. Dan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika memang usaha dan bisnisnya ini tidak berhasil, mungkin belum diberikan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, maka bagi orang-orang yang ikhlas, dia tidak akan kecewa dan dia tidak akan putus asa. Karena memang dia yakin dan percaya bahwa bagi kita, bagi manusia, kekuatan untuk manusia itu adalah hanyalah kekuatan bagaimana untuk berusaha dan berikhtiar. Siapa yang menentukan hasil, maka yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi orang-orang yang tidak putus asa. Sementara orang-orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak dengan penuh keimanan, pekerjaannya ketika dia tidak mendapatkan hasilnya, maka yang muncul adalah kekecewaan dan putus asa. Dia akan menyesali dirinya. Dia akan mengatakan, "Tuh apa saya berusaha maksimal, belum ada hasil apa-apa." Sehingga dia menjadi orang yang kecewa, yang akhirnya menjadikan dia itu putus asa terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah di dalam surah As-Saff itu adalah mesti memiliki semangat jihad. Semangat berjuang ketika berdagang, semangat berjuang ketika berbisnis, semangat berjuang ketika terjadinya kegagalan dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dua yang dimaksud di sini. Pertama adalah berjuang dan bersungguh-sungguh penuh dengan jihad ketika melakukan bisnisnya. Karena kesungguhan itu pasti akan mendapatkan keberhasilan. Man jadda wajad, orang yang bersungguh-sungguh insya Allah akan mendapat. Orang yang dia bersungguh-sungguh berikhtiar, maka insya Allah Allah akan memberikan dan melapangkan rezekinya. Yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kelebihan rezeki, maka dia akan mau dan mampu untuk melakukan berjihad, menyumbangkan, membagikan terhadap apa yang dia peroleh itu. Dia akan sumbangkan harta yang diberikan oleh Allah
dari pendapatan dan bisnis yang dia lakukan. Kalau dia sebagai seorang pedagang, dia mengeluarkan zakat perdagangan. Sebagai seorang petani, dia akan mengeluarkan zakat pertanian. Sebagai seorang peternak, dia akan mengeluarkan zakat peternakannya. Karena dia akan menyerahkan, akan mau berjuang untuk jalan Allah, untuk menegakkan kalimah Allah dari harta-harta yang dia peroleh itu. Maka di dalam sejarah, Abdurrahman Asy-Syauqi menjelaskan dan mencatat bahwa perang ekonomi mulai terjadi antara sifat-sifat pintar dan busuk para rentenir orang Yahudi dengan para pedagang muslim yang jujur dan santun. Ini digambarkan dari dua buah pasar, kata Abdurrahman Asy-Syauqi. Madinah di sana akan berkembang, akan nampak bagaimana pasar Madinah itu terjadi transaksi saudagar-saudara muslim dengan penuh kejujuran, dengan penuh transaksi yang dia itu tolong menolong, yang pada akhirnya pasar Madinah ini meningkat. Dan pada satu sisi lain kita melihat adanya pasar-pasar orang-orang Yahudi yang di situ adalah dilakukan bentuk bisnis ribawi, tipuan dan lain sebagainya. Maka inilah yang mencatat bahwa sesungguhnya dua pondasi yang dimiliki oleh para sahabat, keimanan kepada Allah, kemudian kesungguhan, maka para sahabat berhasil dan membangun dan menciptakan pasar yang bisa mengalahkan kelompok pasar orang-orang Yahudi yang kita kenal sekarang dengan Suq al-Madinah, pasar Madinah al-Munawwarah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Banyak maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.